Salam guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya adalah Rico Eliezer dari SMK Swasta Era Utama, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Pada saat ini, saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual visi guru penggerak, yaitu membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Untuk merumuskan visi, guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan penerapan metode Bagja. Bagja adalah akronim dari P. Buat pertanyaan utama. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran. Ambil pelajaran memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana. Jabarkan rencana mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Yang terakhir adalah A. Atur eksekusi. Atur eksekusi membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan Bagja untuk mewujudkan prakarsa perubahan adalah: yang pertama, buat pertanyaan utama. Pada buat pertanyaan utama ada pertanyaan yaitu bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Kedua, mengapa kita perlu meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik. Adapun tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru sejawat. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Ambil pelajaran. Pada ambil pelajaran ada pertanyaan yaitu yang pertama, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakan. Yang ketiga, bagaimana memilih media teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Yang kedua, mencari referensi berupa media teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Gali mimpi. Pertanyaannya adalah,
Apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Yang kedua, bagaimana cara pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada seluruh guru mata pelajaran? Yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Adapun daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Jabarkan rencana. Pertanyaan yang timbul: 1. Apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, apa media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Adapun daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, membuat perangkat pembelajaran LKPD dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik. Yang ketiga, melakukan koordinasi agar seluruh guru mata pelajaran memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Atur eksekusi. Pertanyaan yang timbul: 1. Siapa saja yang terlibat dalam pemanfaatan teknologi pada pembelajaran di dalam kelas? Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Adapun daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, mengajarkan guru dan kepala sekolah untuk memanfaatkan teknologi dan dalam pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, membuat jadwal pembelajaran menggunakan teknologi bervariasi tiap minggunya. Demikian pemaparan tentang demonstrasi kontekstual pada modul 1.3. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Terima kasih.